Sepertinya ayat ini kontradiksi. Di dalam Kejadian 22 ayat 1, Allah mencobai Abraham. Sedangkan Yakobus 1 ayat 13 tidak mencobai siapapun. Tolong penjelasannya Pak Pendeta. Terima kasih. Saya coba baca, nanti Kak Stephen yang Yakobus, saya baca yang Kejadian 22. Ya, silakan. Kejadian 22. 13. Ya, Kejadian 22 ayat pertama. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Oh ya, ini ayat pertama yang Allah. Oh ya, setelah semuanya Allah mencobai Abraham. Mungkin itu fokus dari. Mungkin dibaca baik-baik sebab tidak dikatakan di sana mencobai, tapi mencoba. Ya, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Kita langsung saja ke Yakobus 1 ayat 13. Ayat 13. Yakobus 1 ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, katanya. Dikatakan mencobai. Jadi pada waktu Alkitab diterjemahkan, Alkitab yang kita pegang bahasa Indonesia diterjemahkan oleh tim penerjemah dari lembaga Alkitab kita. Maka untuk membedakan kedua hal ini, tentang Allah dikatakan Allah mencoba Abraham, bukan mencobai. Ya, mencoba. Supaya kita bisa bedakan antara mencoba dengan mencobai. Sementara dalam Yakobus 1 ayat berapa tadi? Ayat 13 mengatakan mencobai. Allah tidak mencobai siapapun. Ia mencoba Abraham, tapi ia tidak mencobai siapapun. Nah, apa yang bisa membedakan mencoba dan mencobai? Konteks dari kedua ayat ini akan menolong kita mengapa dalam Kejadian 22 menggunakan kata Allah mencoba Abraham, dan konteks di dalam Yakobus 1 ayat 13 menolong kita memahami mengapa menggunakan kata-kata Allah tidak mencobai siapapun. Oke, sekarang kita tentu sudah tahu cerita Abraham. Bahwa tujuan Allah mencoba Abraham itu bukan supaya Abraham melakukan yang jahat. Tapi untuk menguji imannya, dan terbukti iman Abraham itu betul-betul iman yang sungguh luar biasa. Makanya dalam Ibrani pasal yang ke-11 dikatakan karena iman Abraham, diceritakan kembali tentang apa yang telah dilakukan oleh Abraham. Oke, sekarang kita datang kepada Yakobus pasal yang pertama. Sebentar, kasih saya beberapa detik untuk melihat Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang ke-13, mungkin kita akan baca pelan-pelan dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Apa yang dimaksud dengan pencobaan di sini? Atau mencobai di dalam konteks yang disampaikan oleh Yakobus, hamba Allah kepada ke-12 suku di perantauan pada saat itu. Oke, ayat yang ke-12. Saya mulai ya, ayat yang ke-12 kita baca. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Silakan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Oke, jangan dulu dibaca ayat 14. Di sini kita lihat ada kata-kata kunci yang menolong kita memahami konteks dari pencobaan atau mencobai dan dicobai dalam ayat ini. Dikatakan Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Jadi ini sedang berbicara tentang pencobaan yang dilakukan oleh si jahat dengan tujuan menjatuhkan manusia. Seperti yang terjadi di Taman Eden terhadap Hawa pada saat itu. Oke, silakan Stephen, ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Terima kasih. Jadi tujuan si jahat mencobai adalah supaya kita mengikuti keinginan kita,
Lalu kemudian itu akan dibuahi dan melahirkan dosa, dan dosa itu mengakibatkan maut. Dan upah dosa itu adalah maut. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Jadi Yakobus 1 ayat yang ke-13 sedang berbicara tentang pencobaan yang diusahakan oleh setan untuk menjatuhkan manusia, membuat manusia itu melakukan dosa, dan upah dosa itu adalah maut. Oke. Nah, kenapa dikatakan Allah tidak pernah mencobai siapapun? Karena Allah tidak pernah mempunyai sedikit pun maksud untuk membuat manusia jatuh, untuk membuat manusia jahat, untuk membuat manusia berdosa, untuk membuat manusia itu mendapatkan maut. Karena Allah datang menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita, adalah untuk membawa hidup yang kekal. Justru sebaliknya. Dan saya senang karena Alkitab bahasa Indonesia, walaupun cuma ada satu kata, satu huruf, tapi di dalam Berpengaruh. Kejadian 22 tadi ya, tentang Abraham, Allah mencoba Abraham, Allah menguji Abraham. Ini beda dengan yang disampaikan dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-13. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta penjelasannya.